Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan belajar bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9. Sesuai dari list of content pertemuan ke-9, kita masuk ke chapter yang baru, yaitu chapter number 3, It's going to be a hard test. Kita akan belajar pada pertemuan kali ini expression of starting intention and plan. Ya, ungkapan untuk perencanaan atau keinginan. Ya, ungkapan mengungkapkan ingin atau merencanakan. Ya. Ini untuk apersepsi, kita baca dulu. By learning this chapter, dengan belajar pada bab ini, student will be able to make a proper statement. Ya. Kalian, para murid, diharapkan nanti akan paham cara untuk menggunakan expression of intention in the future. Ya, akan paham cara mengungkapkan ekspresi tujuan atau tujuan untuk masa depannya nanti, keinginan gitu maksudnya. Aku pengen ini, aku mau itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Nanti ada rumus atau grammarnya. That's because, oleh karena itu, the theme of lesson will concern about the future action. Future action. Nah, untuk bab ini kita akan belajar tentang masa depan. Soal-soal sekarang dan masa depan. Maksudnya itu kalimat-kalimat yang ditujukan sekarang atau untuk masa depan, ya, seperti fi'il mudhari, ya, dalam bahasa Arab. Ya. Yang pertama, expression of stating intention and plan. Ya, ungkapan untuk menunjukkan ke depan, kepengenan sesuatu. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai atau ada beberapa kalimat. Contohnya di sini adalah ada 5 di sini. I would like to, aku ingin begini, artinya I will, aku akan bla 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 bla. Mungkin kita lanjutkan. I want to, aku pengen pergi ke. I'm going to, aku pengen pergi ke, juga adanya I would rather, aku pengen begini, bla 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 bla. Terus dilanjutkan pengennya apa. For example, contohnya di bawah, ya, nomor 1 ini, I would like to tell about my family. Aku ingin ngasih tahu tentang keluargaku. Dia kan kepengenan ini. Dia pengen ngasih tahu orang-orang tentang keluarganya. Gitu. Misalnya ngasih tahu temennya, keluargaku tuh begini. Gitu. Contohnya. Kemudian nomor 2, I will visit museum today. Aku pengen pergi ke museum hari ini. Nah, dia kan mengungkapkan dia pengen ke museum buat hari ini. I want to make a pancake. Aku ingin membuat sebuah pancake, sebuah roti, kue. Pancake itu roti ini ya, roti pan. Pan itu apa namanya? Panci. Ini roti yang gede itu. I'm going to introduce my friend. Aku ingin mengenalkan temanku. Itu juga dia kepengenan. Wah, intinya kita belajar kalimat-kalimat yang menunjukkan kepengenan. Ya, next ya. Nah, ini kita masuk ke grammar. Yang penting adalah di sininya. Ya. Yang pertama, kita itu bisa pakai kata will. Artinya akan, will itu. Cara atau polanya begini, polanya ini. Yaitu will be plus present participle.
Present participle adalah kata kerja yang ditambahi ing. Kata kerja yang ditambahi ing. Ingat ada to be itu apa? Is, am, are. Ini to be namanya. Baru tambahi kata kerja bentuk ing. Verb ing. Ya. Contoh, you will be waiting for her. You will, kamu akan. Be waiting. Ya, be waiting. Kamu akan, ini ada be, kemudian ada waitingnya. Present participle. Ya. Kamu akan menunggunya when, ketika her plane arrive tonight. Ketika pesawatnya sudah datang nanti malam. Itu kalimat yang positif. Kalau kalimat yang tanya, kalimat interrogatif gimana? Tinggal dibalik aja, will-nya taruh depan. Will you be waiting? Gitu ya. Jadi will-nya taruh depan, subjeknya geser ke belakang. Subjeknya di sini adalah you, kamu kan. Kamu akan pergi menemuinya ketika pesawatnya datang. Subjeknya mana? Subjeknya kan kamu. Kemudian ada will be, kemudian ada kata kerja bentuk ing. Kata kerja bentuk ing adalah waiting, itu tadi kan, menunggu. Menunggu itu kan kata kerja. Menunggu itu bahasa Inggrisnya wait. Cuman karena dia bentuk ing tinggal tambah ing aja, jadi waiting. Ya. Jadi untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will-nya itu kita geser ke depan. Nah ini. Will you, kemudian subjek, lagi be present participle. Present participle. Will you be waiting for her when her plane arrive tonight? Akankah kamu menunggunya ketika pesawatnya nanti malam datang? Ya. Itu kalimat tanya. Kemudian kalimat negatif atau not, tinggal dikasih not aja. You will not be. You will not be. Setelah will kita kasih not. You will not be waiting for her. Kamu nggak akan nunggu dia ketika pesawatnya udah datang. Kamu nggak mungkin nunggu. Nah, itu kalimat ada 3 tadi, positif, interrogatif atau tanya, dan kalimat negatif. Contoh yang kedua, kita bisa menggunakan be going to. Nah, be going to. Pakainya ini polanya. Pakai to be, kemudian going to be, kemudian baru kata kerja bentuk ing-nya, present participle. Contoh langsung biar nggak bingung. You itu subjek ya, kamu. You are going to be waiting for her. Kamu, karena you, kemudian to be-nya pakainya apa? Are ya. You itu kan keduanya are, cocoknya are. Bukan is, you is nggak bisa. You are going to be waiting. You are, terus going to be, kemudian tambah lagi waiting itu verb ing-nya, for her when her plans arrive tonight. Boleh dua-duanya. Sama untuk kalimat interrogatif, tanya, maupun kalimat negatif itu caranya sama seperti yang awal tadi. Cuman ini beda aja. Kalian mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Ya, piket pakai yang nomor 1 boleh, nomor 2 juga boleh. Silahkan mau yang mana. Ya, kalau gampang yang nomor 1 will be present no, itu lebih ringkas. Suka itu ya pakai itu. Tapi kalau pengen pakai yang be going tuh ya harus sesuai ini ya, sesuai ininya, tinggal agak lebih panjang daripada will karena dia ini pakai to be is am are. Kalau ini enggak gitu. Next. Ya, ini ada soal practice the dialogue with your friend. Disuruh mempraktekkan dengan teman. Kita baca aja ya. Hey, you look so serious. What's the matter?
Hey, kamu kelihatan sangat serius. Ada apa sih? Oh, I'm just thinking about something. Aku hanya berpikir tentang sesuatu. What is it about? What? What is it about? Tentang apa itu? I'm thinking that I'm going to hold Christmas party. Ini nggak boleh. Kita ganti aja. I'm thinking that I'm going to hold a wedding party in our class in this year. Ini ceritanya ada temennya yang mau nikah. Aku berpikir bahwa aku ingin pergi menghadiri hold, itu artinya menghadiri wedding party. Ini Christmas kita ganti wedding. Resepsi pernikahan di kelas kita tahun ini. Wow, sounds great. Kelihatannya bagus. Really? You think so? Benarkah? Yeah, but what's the purpose of the party? Tapi tujuan dari itu apa? Gitu. Atau syukuran aja. Jadi kalau wedding nggak pas sih. Pokoknya party aja ya. Party itu syukuran. Pesta itu kan syukuran sebenarnya. Banu kemudian menjawab, I'm just thinking, aku hanya berpikir, that's the best idea. Ya, yang terbaik, ide yang baik, gathering all of our class member during the party. Untuk apa? Untuk gathering, ya, mengajak teman-teman sebelum itu. I think it would be nice if we also make an event. Ya, aku pikir itu akan jadi yang bagus apabila kita juga mengadakan event, like change our present into our friends, seperti change our present, mengganti atau saling ganti hadiah, tukar hadiah dari para teman. Okay, now I need to have permission from headmaster. Baiklah, sekarang aku butuh permission dari kepala sekolah, izin dari kepala sekolah. I need his permit to use our room on our class. Ya, our class ini nggak kelihatan. I need his permit. Ya, aku butuh izin untuk menggunakan ruangan kelas and talk to our mother, dan juga berbicara kepada ibu. Our mother class itu wali kelas, to ask her to come to party, ya, agar apa, ikut di syukurannya. Is there anything that I could do? Mungkin ada yang bisa aku bantu. Kemudian we also need to make permission letter. Ya, kita selalu butuh untuk surat izinnya, to give to our parents. Ya, surat izin untuk ditujukan kepada orang tua, wali siswa. It will be helpful. Itu akan sangat membantu. Sure, with my pleasure. Oke, tak bantulah kalau gitu. Itu ya dialognya. Alex sama Ban. Nah, kemudian ada pertanyaan, what is going to be held by Banu? Apa yang ingin Banu selenggarakan tadi? Party ya, syukuran. Syukuran di kelas. What is the purpose of the party? Tujuan dari syukurannya apa? Ya untuk bersyukur lah. Untuk bersyukur. Kemudian nomor 3, what does Banu need if he wants to hold a party? Apa yang Banu butuhkan ketika dia ingin mengadakan syukuran di sekolah? Tentunya ya, karena di sekolah dia butuh izin. Di sini sudah ada ya. I need have permission from headmaster. Ya, butuh surat izin dari kepala sekolah. What will be made by Alex?
apa yang dilakukan sama Alex? Alex dia bantu apa? Bantu ini ya, membuat, to make permission letter, surat izin buat orang tua. Mention one expression of starting intention. Coba gimana? Mention. Ya, ekspresi akan melakukan. Nah ini ya, ini bisa. Ya itu. Baik. Kemudian teks yang selanjutnya adalah write the following sentence in negative. Example. Contohnya, we are going to have a meeting on Sunday. Ini disuruh mengubah ke kalimat negatif. We are not. Jawabannya ya. We are not. Tinggal tambahin not aja. Ini aren't itu not disingkat. Jadinya aren't. Kalau dipanjangkan are not. We are going. Kita akan pergi meeting. Kita akan pergi meeting on Sunday. Di hari Minggu. On Sunday. Di hari Minggu. Kemudian ada tambahannya ini. Akannya. Ada tambahan keterangannya. Kita masukkan di kalimat yang kedua. Dan kita ganti sesuai perintahnya, yaitu ke kalimat negatif. We are not going. Kita tidak akan pergi meeting. Kita tidak akan pergi rapat tonight. Sunday-nya diganti ini kata keterangan yang di dalam kurung, tonight. Nanti malam. Gitu ya. Nomor 1 coba kita kerjakan. Martin is going to do her work now in the afternoon. Jadi jawabannya adalah Martin is not going to do her work in afternoon. Itu ya jawabannya nomor 1. Jawabannya Martin tidak jadi pergi ke tempat kerjanya siang. Afternoon itu siang ya, siang nanti. I'm going to do my homework later. Nomor 2. Tinggal kasih not aja. I'm not going. Aku tidak akan pergi. To do my homework later. Untuk mengerjakan PR-ku, letternya diganti now. Sekarang. Aku nggak akan mengerjakan PR-ku sekarang. Maksudnya nanti. Mungkin dia masih sibuk. Masih bantu orang tua atau masih ada kerjaan yang lain. Yang penting dikerjakannya oleh PR. They are going to leave the country soon. Tinggal tambahin not aja. They are not. Ya, gampang ya. Mereka tidak akan pergi. Leave itu meninggalkan the country soon. Meninggalkan negara ini atau kota ini. Soon itu segera. Kita ganti tomorrow. Tomorrow itu besok. Nah, mereka akan meninggalkan kota ini besok. Artinya tidak akan apa? Tidak akan. It is going to be sunny day today. It is not going gitu. It is not going to be sunny day rain. Ya, hari ini tidak akan sunny. Sunny itu cerah. Jadi rain, dia akan hujan. Hari ini tidak akan cerah. Kemudian nomor 5, the teacher is not going. Guru tidak akan to give us a quiz. Memberikan kita quiz, tes. Guru tidak akan membuat ujian. Maksudnya untuk saat ini nggak ada ujiannya. Ujiannya nanti masuk tes. Cukup sekian ya. Tugasnya adalah cognitive task halaman 38. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Itu tadi adalah expression of apa tadi?
plan ya, yaitu pengen atau mengungkapkan aku pengen ini, aku pengen gitu, aku mau ke sini, aku mau ke situ. Nah, itu kita pakainya ada dua, yaitu will dan going tuh ya, be going tuh. Silahkan pilih salah satu untuk membuat, kalau kita pengen membuat kalimat seperti itu ya polanya seperti itu, sesuai dengan tadi. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.